Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, terima kasih sudah bergabung di Zoom di post-match press conference untuk pertandingan BRI Liga 1 2021-2022 PSM Makassar berhadapan dengan Persebaya Surabaya. Dan sekarang sudah hadir dari Persebaya Surabaya, sudah ada Coach Aji dan juga Mas Samsul Arif. Langsung saja untuk kesempatan yang pertama, Coach Adi, bagaimana komentar untuk pertandingan pada malam hari ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertandingan hari ini kami kalah 3-1, cukup disayangkan karena sebenarnya di menit-menit awal kami sangat mendominasi dan main sangat enjoy, tetapi setelah leading 1-0 kami pemain-pemain kami membuat kesalahan-kesalahan sendiri, akhirnya yang menimbulkan kepercayaan diri buat pemain lawan. Jadi saya kira sangat disayangkan, seharusnya kita lebih bisa mendominasi permainan di babak pertama, seperti itu. Mas Samsul, silakan komentarnya. Ya, kita sedikit kurang fokus setelah kita leading dulu 1-0 dan mereka bisa bangkit, sedangkan kita kurang fokus dan akhirnya kita susah untuk bangkit babak kedua. Iya, terima kasih. Dan selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman media. Ini dari Rizky Jawa Pos untuk Coach Aji. Lini kanan pertahanan ini dinilai cukup lemah. Banyak serangan PSM berawal dari sisi kanan. Bagaimana tanggapan Coach Aji? Ya, memang dengan cederanya si Koko itu memang kami tidak memiliki banyak stok di posisi di kanan. Yang ada memang pemain yang berpengalaman hanya si Saifuddin. Makanya di babak kedua saya paksakan si Adi untuk main di posisi kanan karena cadangannya Saifuddin pun juga masih pemain-pemain muda gitu. Tapi yang jelas memang saya sendiri cukup kecewa dengan kekalahan ini yang seharusnya paling tidak kami bisa menang karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemain-pemain kami sendiri akhirnya kami kalah. Yang pertama, gol kedua, gol ketiga itu bukan melalui salah satu proses tapi karena kesalahan pemain-pemain saya. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah tadi ada pemain yang sempat masuk di babak kedua tapi belum lama main, ini sudah diganti lagi. Alasannya kenapa? Iya, saya pikir Akbar tadi bisa tune in ya di babak kedua, tetapi sepertinya dengan pressure yang sangat ketat aja Akbar kurang bisa berkembang, akhirnya saya tarik kembali, saya ganti Randy. Oke, nah pertanyaan berikutnya adalah adanya beberapa pemain Persebaya yang dipanggil oleh timnas nih Coach. Ini bagaimana untuk kekuatan Persebaya di pekan-pekan selanjutnya? Iya, nanti kita lihat memang ada 5 pemain yang diambil timnas. Kita lihat nanti apakah ada perlakuan khusus bagi tim-tim yang dipanggil lebih dari 3 pemain. Kami masih belum tahu, nanti kita lihat seperti apa. Baik, dan selanjutnya ini dari Angkasa, menguasai pertandingan tapi kesulitan mencetak gol. Apa yang membuat Persebaya kesulitan? Ya itu tadi, yang pertama setelah kami leading, anak-anak sedikit memang agak sedikit meremehkan, ini yang akan menjadi catatan kami, akhirnya bisa kemasukan yang gol-gol memang bukan merupakan salah satu dari kombinasi pemain lawan, karena kesalahan kami sendiri. Yang pertama, Arif melakukan kesalahan, gol pertama terjadi pertama. Yang kedua, juga gol yang dengan tendangan bebas yang begitu gampangnya bisa masuk melalui bola bawah, padahal di situ ada beberapa pemain. Yang ketiga, ya dari awal perebutan 1 lawan 1, Ali yang seharusnya menutup bola itu tetapi dia larinya straight, dia larinya lurus, didorong sama lawan pasti kelewatan. Ini memang yang akan menjadi evaluasi kami untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Baik. Dan selanjutnya ini dari Safa masih untuk Coach Aji. Bagaimana menurut Coach Aji penampilan Bruno di malam hari ini? Karena di game sebelumnya juga sempat mendapatkan kritikan. Iya, sampai 2 pertandingan ini Bruno masih belum menemukan satu bentuk permainan dia, makanya saya ganti tadi Marcel. Tetapi lawan sudah leading 3-1, akhirnya lawan memiliki satu kepercayaan diri yang cukup tinggi. Beda dengan ketika masih kondisi 0-0, kami bisa mendominasi, bahkan kami bisa leading lebih dulu, tetapi akhirnya kami kalah juga dalam pertandingan. Baik, dan ini untuk Mas Samsul, pada saat setelah terjadi penalti, apa yang terjadi pada tim menurut pemain? Ya, seperti saya bilang tadi, kita kurang fokus setelah kita leading duluan, kita kurang tanggap menghadapi pressure karena
kita udah fokus disamakan dan kita nggak bisa bangkit dan akhirnya bikin kesalahan sendiri karena kita kurang konsentrasi. Oke. Dan ini pertanyaan terakhir untuk Coach Aji. Coach, untuk di babak kedua, kenapa tidak melakukan rotasi sebagian pemain yang ada? Itu kan sudah 4 kali pergantian pemain. Itu kan sudah saya rotasi. Ya kan saya mencoba memasukkan Marcel, juga memasukkan Randy. Yaitu juga menggantikan posisi bek kanan yang memang babak kedua sudah mulai menurun staminanya, makanya saya paksakan. Itu kan sudah saya berusaha untuk lebih solid tim ini. Tetapi lawan sudah memiliki kepercayaan diri tinggi dengan unggul 3-1, pasti mereka lebih enjoy mainnya. Sedangkan kita mengejarnya cukup kesusahan. Oke, baik. Mungkin maaf satu lagi, Coach, ini komentarnya tentang penampilan dari kiper Persebaya malam hari ini. Ya memang gol-gol yang terjadi, satu penalti, yang kedua juga gol ketiga juga cukup sulit. Gol kedua memang salah satu juga bukan kesalahan dari kiper juga karena memang banyak pemain di situ dan bolanya bola bawah, seharusnya pemain belakang atau pemain pertahanan yang banyak mengumpul di tengah itu seharusnya bisa mendapatkan bola seperti itu. Oke, terima kasih Coach. Oke, ya, makasih. makasih. Pertandingan berikutnya ya. Baik, teman-teman media, untuk sesi berikutnya kita akan ada post match press conference bersama dengan PSM Makassar. Silakan untuk bisa kembali lagi mengirimkan pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan langsung dijawab oleh pelatih dan juga pemain dari PSM Makassar. Terima kasih. How can I speak with this? You can take out. Baik, selamat malam kembali lagi teman-teman media. Terima kasih sudah tetap bergabung di post match press conference malam hari ini. Pertandingan antara PSM Makassar berhadapan dengan Persebaya Surabaya. Sudah ada Coach Nilo dan juga sudah ada pemain Coach Johnson. Dan pertama-tama selamat untuk kemenangan dari PSM Makassar malam hari ini, 3 poin dari kota Bandung atau dari Kabupaten Bandung tepatnya. Dan silakan untuk Coach Milo terlebih dahulu bagaimana komentarnya untuk pertandingan malam hari ini. I think this was a wonderful performance my players in the first 45 minutes. Saya kira katanya performa yang cukup baik ditunjukkan oleh tim saya di 45 menit pertama. I think we didn't open the game with too much respect them. Dan saya kira katanya kita menunjukkan bagaimana terbuka dan kita tidak terlalu di awal-awal kita tidak terlalu menaruh respect pada tim ini. And we show character after 1-0. We give them the goal after our mistake, and we scored 3 beautiful goals. Actually, from tactically what we did in training, we have to everything transfer the match, and we know what's the weakness of this team. Dan katanya kita menunjukkan karakter yang asli dari PSM Makassar setelah mereka mencetak 1-0 kepada kita, dan setelah itu pemain-pemain seperti bangkit dan memang melaksanakan tugas-tugas taktikal yang diberikan oleh pelatih dan juga mentransfer semua hal-hal yang diberikan di latihan. And I'm really for me this is one of the best attacking teams who sometimes attack with 7, with 8 players. Ya, bagi saya ini adalah katanya tim yang cukup bagus, terbaik menurut saya, yang menyerang dengan 7 sampai 8 pemain. And we outplay them all football segments of the game. Dan kita katanya jauh bermain baik timbang mereka di semua segmen dalam permainan ini. How we was good as unit as a team showed the second half they don't have any chance to score the goal. Ya, dan kita menunjukkan bahwa tim ini, bahwa kita adalah satu unit katanya, dan mereka tidak mempunyai peluang, tidak bisa katanya membukukan peluang kepada kita di babak kedua. Congratulations to my boys for they showed the courage. Ya, saya ucapkan selamat juga kepada pemain-pemain saya, mereka menunjukkan keberanian yang besar. This win we are giving to our fans in Makassar, in all Indonesia.
Dan kemenangan ini juga kita persembahkan kepada seluruh fans yang ada di Makassar dan fans yang ada di Indonesia. We play with hearts and with spirit, and we just want to make them happy in these difficult times. And if we keep together, we can overcome any problems. Ya, dan kita ingin buat mereka bahagia dan katanya bahagia di masa-masa sulit ini. Dan saya berharap katanya kita juga keluar dari semuanya katanya bersama-sama bisa keluar dari masa-masa sulit sekarang ini. Thanks to all my players. I don't want to say who is the best, but that we need time to adjust. And tonight, Anko proved he's the very quality players. Everybody need time. When you have the ball, when you have the support, you can easily play. Maybe this critic to me and to him prove, thank you very much. You criticize us, we get more motivation and more play and win the game. Ya, dan saya juga katanya tidak mau mengucapkan secara personal, tapi selamat kepada pemain-pemain saya dan kita akan kembali lagi, kita akan coba untuk memulihkan diri dan ya. All my 11 players play as one. All my 11 players play as one. Ya, Together. Saya pikir bahwa semua 11 pemain yang memainkan mereka itu bermain sebagai satu unit. If there is man of the match, all 11 will be man of the match. Ya, kalaupun katanya ada man of the match, semua pemain saya 11-nya itu adalah man of the match. Thank you much. Oke, terima kasih Coach Milo. Dan selanjutnya untuk Anto, bagaimana komentarnya atas pertandingan malam hari ini? I think it's a deserved win. Saya kira ini adalah pertandingan yang kemenangan yang layak kami dapatkan. Maybe it was good for us that we conceded the first goal, because after the first goal we had a good match. They don't have any chance. Mungkin katanya bagus kepada kita bahwa kita kemasukan 1-0, dan setelah 1-0 tersebut mereka tidak mempunyai peluang dan permainan kita membaik. I'm very happy for my teammates, for my coach, for our staff, all the guys, and let's hope this is the start of many winning games. And today was a good start of this, and we continue, I think, on Thursday against Persib. Ya, dan saya bahagia pada tim-tim rekan-rekan tim saya, dan bahagia juga terhadap coach saya dan terhadap staff-staff yang kami miliki. Dan saya berharap katanya ini adalah awal dari banyak hal baik yang kami bisa raih di depan. Dan ya, saya berharap ini adalah awal dan yang kita bisa bawa nanti juga ke pertandingan lawan Persib. That's it. Itu aja. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya kita masuk ke pertanyaan rekan-rekan media. Yang pertama dari zakifajar.co.id. Untuk Coach Milo, performa dari Hasim Kipu dan juga Erwin di 3 pertandingan awal ini cukup baik. Apakah duet ini akan dipertahankan meski nanti Syarif Hasim ini dapat bermain? Okay, the first 3 matches you play with Erwin and Kipu, and it seems that it's a good combination at the moment. Are you going to keep this combination when Seth starts, or is one of them going to the bench? Why me change something is going good. If the Sheriff coming, have training, the guys need adaptation. You saw it's time to time, give some time. You cannot straight away put somebody. They maybe have fitness, but they know football fitness. It's not easy to adaptation. I'm here 2 months, Uncle 2 months. Then we need time to adaptation, and depends of the situation how we're going to use. We cannot say predict in future what's going to be. Ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa akan ada yang diganti, akan ada yang tetap dipakai. Kalau semuanya berjalan baik, katanya kenapa diganti? Namun pada dasarnya juga saat seseorang datang, orang ini akan memerlukan adaptasi. Angko katanya datang, dia memerlukan waktu
2 bulan untuk adaptasi yang dia sudah punya dan lakukan, tapi pada dasarnya semuanya katanya akan memakan waktu dan kita tidak bisa katanya bilang bahwa ini akan diganti. Kita lihat saja nanti setelah adaptasi bagaimana. Oke. Nah, berikutnya ini untuk pemain, untuk Anko, bagaimana perasaannya setelah mencetak 2 gol di pertandingan malam hari ini, karena ini pertandingan yang tidak mudah untuk PSM Makassar. This is not an easy match for PSM Makassar. Yeah, of course. When you score a goal, you're happy. Ya, kalau kita gol katanya tentu saja kamu senang, bahagia. Oke, dan berikutnya untuk Coach Milo. Persebaya banyak melakukan kesalahan sendiri pemain-pemainnya. Apakah ini menguntungkan untuk PSM Makassar? Persebaya made many mistakes. Sorry? Persebaya made many mistakes. Was this an advantage for you? Sorry, they didn't make mistake. We make them to make mistake. We didn't give the time when they have the ball. Did like Persicabo. When they have the ball, they can do whatever. We put him to be nervous. Then we didn't give too much room for movement, and we are great defensive. We make them like that. They are a great team. When we give them at least Sabit chance, they are very very dangerous team. Ya, katanya bukannya mereka membuat kesalahan. Saya katanya bilang bahwa Persebaya itu adalah tim yang bagus. Waktu mereka melawan Persikabo, mereka diberikan ruang untuk bermain sepak bola, melakukan permainannya mereka. Tapi kita tidak memberikan mereka ruang. Kita tidak memberikan mereka ruang untuk bermain sepak bola, untuk melakukan permainan mereka. Makanya kita bisa, dan secara bertahan pun kita bagus untuk organisasi. Oke, dan ini pertanyaan terakhir untuk Coach Milo. Pemain PSM ini belum mendapatkan panggilan tim nasional Indonesia. Apakah ini menguntungkan untuk PSM di pekan-pekan berikutnya? PSM has not any of the PSM players have been called to national team. Do you see this as an advantage that they are not going to national team? They maybe choose the players before, but you have to see present situation. The Indonesian coach always make mistake. He's just taking for the best who is the moment. You have to take the best of the moment who is developing and make him better. I never see Indonesian national team bad like this year, because when they play in the Dubai, they cannot make 3 passes. I think the coach is I'm not going to criticize him. He gives too much fitness to this player. Indonesian player no need to fitness. They are born with fitness. They need to more ball to improve with the ball, the touches. That's the problem. Every one coach coming, giving some problem and killing the speed of these players. And we know why you give them. There is a lot of local coaches who is better for me, wasting money. What we get? Nothing. That's why he have to, where is the coach, national coach, to see the players, to see the games, to evaluate. That's the problem. He's a stand. Nobody coming to see the game, see potential players. That's the problem in Indonesian football. Ya, makanya dalam sepak bola Indonesia ada banyak hal yang tidak berjalan katanya. Menurut Coach Milo katanya bahwa dia kira bahwa terlalu banyak latihan fitness diberikan di timnas sana. Dan ini katanya padahal pemain Indonesia itu sudah lahir dengan kebugaran yang bagus katanya. Jadi dia juga mengatakan bahwa di mana pemain-pemain pelatih katanya, apakah mereka tidak melihat pertandingan yang ada di sini, melihat talenta yang ada sekarang yang berkembang. The problem is same. The national coach have to adjust to the Indonesian culture. He brings something new from Korea. This is Indonesia. That means he want everybody change to become Korea. Cannot. He have to adjust to Indonesian people. He know the culture of these guys, and I think the guys will improve a lot, because Indonesia have so many quality players, but we have to find a way how to develop them, how to approach them. But everyone coach who is coming, he want to adapt to his style. That's very, very wrong. Ya, makanya pelatih timnas Indonesia datang ke Indonesia membawa apa yang dia mau menjadi pemain-pemain Indonesia. Dia membuat seperti pemain-pemain Korea atau apapun itu yang dia bawa ke Korea. Tapi
yang harus terjadi. Seharusnya dia harus beradaptasi dengan kultur, dengan semua yang ada di dalam Indonesia ini, dengan pemain Indonesia ini. Dia harus melakukan approach yang berbeda dengan pemain-pemain Indonesia. Tidak boleh katanya apa yang dia lakukan di Korea sana, dan dia mau seperti itu juga dilakukan terhadap pemain-pemain Indonesia. We see in the paper, even technical director no agree with his coaching. We see many times. Ya, kita lihat katanya di koran, bahkan technical director katanya tidak sepaham dengan coach timnas Indonesia. Oke, terima kasih banyak untuk Coach Milo dan juga Coach Jansen. Sekali lagi selamat untuk PSM Makassar atas kemenangannya malam hari ini. Teman-teman media, berarti sudah selesai juga untuk sesi post-match press conference bersama dengan PSM Makassar. Terima kasih, thank you Coach. Terima kasih. Baik, dan teman-teman media, saya juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman media yang tadi sudah bergabung di BRI Liga 1 2021-2022 untuk 2 pertandingan yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.